Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Amelia. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 metodologi penelitian. Adapun yang akan saya presentasikan berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun. Saya akan membahas mengenai bab 1. Bab 1 Pendahuluan. Fenomena. Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah tujuan yang ingin digapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap. Kita beralih ke landasan teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976, teori keagenan adalah sebuah kontra antara manajer, agen, dengan pemilik prinsipal. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana suatu atau beberapa orang, pemberi kerja atau prinsipal mempekerjakan orang lain, agen, untuk melaksanakan sejumlah jasa atau mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu, menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Adapun definisi dari penghindaran pajak itu sendiri merupakan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau beban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Next, kita beralih ke penelitian terdahulu. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Swingley dan juga Sukarta pada tahun 2015 dengan menggunakan variabel karakter eksekutif, Komite Audit, ukuran perusahaan leverage, sales growth terhadap penghindaran pajak dengan metode purposive sampling sebanyak 131 perusahaan periode 2011 sampai 2013 dengan menggunakan metode regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan juga leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit, sales growth, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak itu sendiri. Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Ningsih dan Mildawati pada tahun 2017 dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, proporsi komisaris independen, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 192 perusahaan dengan metode regresi linear berganda membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, proporsi komisaris, independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit justru malah Next. Di sini kerangka pemikiran penghindaran pajak sebagai variabel Y, dan terdapat 7 kerangka pemikiran. Yang ketujuh diantaranya, yang pertama adalah kepemilikan institusional sebagai variabel X yang pertama, proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai variabel X yang kedua, komite audit variabel X yang ketiga, konservatisme akuntansi variabel X yang keempat, pertumbuhan penjualan variabel X yang kelima, leverage sebagai variabel X yang keenam, dan juga ukuran perusahaan sebagai variabel X yang ketujuh atau variabel yang selanjutnya adalah bab 3 merupakan metode penelitian. Ada 2 variabel penelitian. Yang pertama merupakan variabel dependen, variabel yang sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.
Sedangkan variabel yang kedua merupakan variabel independen. Variabel independen atau variabel yang juga sering disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau variabel terikat. Jadi variabel dependen ini mengikat si variabel dependen atau variabel independen ini mengikat. Selanjutnya kita beralih ke metode analisis data. Di sini juga ada dua analisis data. Yang pertama merupakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui nilai mean, minimum, maksimum, standar deviasi dari variabel penelitian dari masing-masing data sampel yang disajikan dalam bentuk tabel yang berguna untuk mengetahui ukuran gejala pusat dari variabel tersebut. Sedangkan metode analisis yang kedua disebut uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan supaya diperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat pengujian tersebut. Dilakukan pengujian asumsi klasik. Maka uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari regresi linear berganda dalam penelitian ini terjadi penyimpangan dari selanjutnya. Selesai. Terima kasih untuk telah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.